Welcome back to my channel Kemtan HD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada. Seperti biasa guys, di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman pribadi gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Guys, di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue kembali berjumpa dengan cowok-cowok, which is mereka adalah cowok-cowok yang memang termasuk salah satu tipe gue, salah satu inceran gue juga gitu. Ketika gue punya something feeling sama someone, kayak misalnya cowok gitu kan, pasti gue akan bergerak, beraksi, dan akan mendapatkannya, mau dia cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Seperti waktu itu gue berjumpa dengan salah seorang cowok, seorang tukang steam motor. Wow, kayak gimana Kim? Tukang steam motor ya? Yes, kali ini gue berjumpa dengan dia. Udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu nih, dan yuk mari kita mulai. Jujur li, gue sering banget nyetim motor di tempat steam motor ini guys. Pertama karena emang deket sama tempat tinggal gue, deket sama kosan gue. Terus kedua karena yang nyetim motor ini kebanyakan cowok-cowok muda, cowok-cowok memang di bawah usia gue gitu. Dan FYI guys, gue di daerah tempat tinggal gue itu udah tahu kalau gue ini cowok pelangi. Jadi gue udah nggak usah lagi ngasih tahu mereka kalau gue cowok pelangi, karena rahasia umum dari mulut ke mulut udah tahu kalau gue ini cowok pelangi. Mereka udah paham banget, mereka udah tahu betul kalau gue ini seorang cowok pelangi. Waktu itu gue nyetim motor ke sana sama pacar gue seperti biasa. Setiap nyetim seperti biasa, gue melihat pemandangan-pemandangan yang memang dimanjakan oleh beberapa cowok, yang diantaranya ada beberapa tipenya gue gitu. Dan cowok ini itu bertato, tinggi, ya ideal, hitam manis, dan berkumis tipis. Setiap kali kesana gue selalu mandangin dia terus ya. Selalu gue bener-bener kayak greget gitu kan sama dia ini. Sampai gue bilang ke pacar gue kan, kayaknya seru ya kalau misalnya gue bisa do something sama dia. Iya, pasti dia mantep tuh kalau diajakin kayak gituan. Kelihatan sih kayak gitu, karena dari gerak-geriknya dia, dari pembawaan dia yang cool, yang gak pecicilan, yang gak banyak ngomong kayak teman-temannya yang lain gitu kan. Pokoknya gue seneng banget kalau misalnya tim motor ke sana, yang nyetim motor gue itu dia. Gue selalu kasih lebih tuh, buat sekedar kayak bonus gitu kan. Ya karena gue sering kayak gitu, jadi sering berjumpa, mereka udah pada kenal, makin tahu gue siapa pacar gue. Terus kan apalagi gue emang dikenalnya sangat royal sama yang namanya cowok-cowok di lingkupan gue itu guys. Jadi mereka tuh kayak anggap gue tuh kayak bos muda gitu. Ya amin, jadi bilang bos muda kayak gitu. Ya gue seneng aja sih gitu. Cuman untuk mendapatkan si cowok ini itu gak mudah. Gue butuh bantuan salah seorang temen gue, temen yang pernah do something sama gue, yang pernah gue dapetin juga, which is dia cowok ACDC. Apakah pernah gue share pengalaman sama dia? Kalau misalnya belum, ntar di next video gue share ya. Jadi panggil aja namanya ini Angga, temen gue ini tuh. Jadi gue melalui dialah, perantara dialah, akhirnya gue berhasil mas cowok tukang steam motor ini. Oh ya, gue lupa yang ngasih tahu kalau namanya ini Rudy guys. Jadi Rudy ini memang salah satu tukang steam motor favorit gue di antara yang lainnya. Memang sih ada beberapa juga yang termasuk kategori gue, cuman gue waktu itu lebih pengen sama dia dulu gitu. Berhubung karena dia orangnya cool, tidak terlalu banyak berinteraksi sama gue ketimbang yang lainnya gitu kan. Termasuk tipikal orang yang kayaknya tuh pendiam, yang gak banyak ngomong, yang gak banyak basa-basi. Makanya gue pun juga mendekati dia perlu yang namanya bantuan. Akhirnya gue pun minta tolong sama temen gue yang namanya Angga ini. Dan dia ini memang satu geng sama mereka semua guys. Jadi si Angga ini adalah pelopor, dimana kalau gue pengen cowok ACDC yang gue pengen di area itu melalui perantara dia gitu. Karena waktu siang hari itu juga dia ada di sana, ngobrol gue sama dia kan, "Nggak, sini deh." "Apa Kim?" katanya. "Itu yang tatoan itu keren juga ya." "Oh dia si Rudy." "Iya." "Emang usianya berapa sih?" "Kayak seulu deh." "Segue." "Iya." "Emang kenapa? Pengen ya?" "Iya sih pengen," gue bilang gitu kan. "Tolongin dong, ntar gampang gue bilangin ke orangnya ya. Kalau berhasil ntar gue WA deh," katanya. "Pokoknya gak pakai lama." "Iya beres," katanya. "Ada komisi gak nih buat gue nya?" "Pasti dong ada," gue bilang gitu kan. "Ya udah, pokoknya ntar gue kabarin ya." Oke, beres. Berawal dari bantuan Angga inilah guys, akhirnya gue mendapatkan apa yang gue inginkan. Karena jujur li, si Rudy ini tuh emang maskap banget ya buat gue.
secara fisik dia tinggi, walaupun dia gak gempal, tapi dia ideal. Gue yakin banget pasti perutnya kotak-kotak, bertato pula, hitam manis, kumis tipis, dan dia udah punya bini. Itu sih. Singkat cerita, gue pun udah kelar nih. Udah kelar gue nyetim motor, gue kasih uang buat nyetim motor ke si Rudy ini, karena gue selalu pengen sama dia mulu. Meskipun setiap nyetim hampir sama dia terus ya. Tapi bukan berarti di antara kita tuh kayak deket kayak sama halnya gue sama si Angga guys. Karena entah mungkin si Rudy-nya yang menjaga jarak karena dia udah punya bini, atau mungkin karena emang dianya pemalu yang gak bisa membuka diri ke dunia pelangi atau ke cowok pelangi kayak gue gini. Jadi hanya sebatas akrab kayak gitu doang, nggak lebih banget gitu. Ya udah deh, di sini emang peran orang ketiga which is Angga yang harus bantuin gue gitu kan. Malam harinya ketika gue udah nyampe di kosan, udah nyantai, udah makan, udah pokoknya udah santai, udah bener-bener kayak lagi nonton TV gitu kan. Tiba-tiba ada WA dari si Angga. Kim katanya, oi, gue bilang gitu kan, nih si Rudy ngasih kabar katanya. Apa katanya? Gue bilang gitu kan, dia pengen katanya. Serius nih? Iya, tapi dia suruh bilangin ke lo katanya. Berani berapa? Dibilang gitu. Waduh, emang ya yang namanya mendapatkan cowok normi yang kayak gitu-gitu tuh biasanya harus pakai cuan guys. Secara gue udah dikenal sama anak-anak sana ini kalau gue ini bos, banyak duitnya. Jadi secara nggak langsung mungkin di otak mereka pun ketika gue pengen sama mereka nggak mau ngegratisin gitu aja guys. Cuman gue mikir lagi nih ketika si Angga bilang gitu kan, gue bilang ke pacar gue, nih si Angga ada kabar nih, gimana katanya. Dia malah bilang berani berapa katanya gitu kan. Oh jadi pengen dibayar ya? Iya gimana dong. Awalnya sih gue nggak mau ya, nggak mau kalau misalnya kayak gitu pasti dia pengen harga tinggi. Bilang dong ke pacar gue, nggak mau deh kalau misalnya orang-orang yang kayak gitu biasanya suka sengaja pengen ninggiin harga gitu kan, apalagi taunya kita emang bos gitu. Jadi nggak mau deh, udah coba aja dulu tanyain berapa pengennya gitu kan. Ya udah deh gue tanyain gitu ya. Akhirnya gue langsung chat si Angga lagi, emang pengen berapa dia? Bentar ya katanya. Dan dia pengen 3 retong. Pikir berapa gitu ya, berapa katanya? 3 retong. 3 retong ya gampang, 3 retong mah tuh nggak mahal kata pacar gue bilang gitu kan. Ya gimana nih, ya udah deh daripada lo penasaran mulu katanya kan lo kayak dari awal juga sama dia. Iya sih. Terus gue bilang kan ke si Angga, terus ntar 3 retong tuh ngapain aja, gue bilang gitu kan. Terus dia langsung ngebales, bebas kata dia, terserah katanya. Wow, ini makin gue deg-degan, makin traveling guys ketika gue taunya dia bebas dengan 3 retong mau ngapain aja katanya. Guys, sedikit agak gelap makanya gue nyalakan lampu biar terang gitu kan. Udah setelah kayak gitu, setelah deal nih dia mau 3 retong mau ngapain aja bebas katanya, langsung gue bilang ke si Angga, oke, gue mau, tapi malam ini ya. Oke, bentar gue bilang ke anaknya. Dia mau tuh Kim katanya, tapi jam 10-an gimana, mau nggak lo? Boleh deh. Akhirnya berkat bantuan si Angga, gue dapetin si Rudy ini. Terus si Angga bilang, mana nih komisi buat gue katanya. Gue berhasil loh bikin dia mau sama lo katanya. Tenang aja sih, masa gue nggak ngasih lo komisi, gue bilang gitu kan. Sekarang lo sini aja deh. Oke, OTW ya katanya. Sore hari itu dia langsung OTW ke kosan gue dan langsung gue kasih dia komisi. Dan dia seneng banget tuh karena ya segitu mah lumayan lah buat dia gitu kan. Terus setelah kayak gitu gue langsung bilang ke dia kan pas dia main ke kosan gue, pokoknya gue bener-bener wanti-wanti ya, make sure jangan sampai gatot. Iya beres katanya. By the way dia ya gimana sih orangnya, dia tuh asik loh sebenarnya katanya, cuman emang dia pendiam doang sih, nggak kayak gue gitu. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya gue sama dia ntar do something kayak gitu, ntar gimana? Ya pokoknya lu mainin aja deh katanya. Dia juga orangnya emang asik kok, dia juga gak gimana-gimana sama dunia pelangi sama kayak gue. Oh gitu. Iya, tenang aja pokoknya gue jamin. Akhirnya berkat bantuan si Angga ini semuanya tuh tes, semuanya lancar. Dan finally gue pun menantikan malam itu jam 10 kedatangan dia ke kosan gue. Deg-degan tuh gitu kan jam 9 malam itu. Terus tiba-tiba pacar gue bilang, kira-kira enakan gue di sini apa main aja ya? Di sini aja deh, gue bilang gitu kan. Tergampang kalau misalnya gue main di kamar lo di sini, gue bilang gitu. Tapi takut dia nggak bebas, udah tenang aja lah, ntar gue yang ngatur, gue bilang gitu. Ya udah deh katanya. Jam 9 itu kan karena emang bentar lagi dia mau datang.
Terus pacar gue bilang, lu mendingan prepare aja deh, biar nanti ketika pas datang nggak nunggu lama, nggak basa-basi lagi. Oke deh kalau kayak gitu. Akhirnya gue prepare segala macem supaya gue tuh kalau misalnya nemuin yang kayak gini nggak neko-neko, nggak basa-basi, langsung to the point, langsung ke hal yang gue inginkan gitu. Jam 10 kurang 10 nih, gue ngechat sama si Angga. Gak, kok belum datang juga sih orang? Bentar gue tanya dulu ya katanya. Oke. Dia lagi siap-siap tuh, tungguin aja di depan gerbang katanya. Oke beres, gue bilang gitu kan. Ya udah, itu gue pun langsung siap-siap bilang ke pacar gue kalau dia lagi OTW ke kosan. Gue langsung ke depan gerbang. Lama kemudian terus dari arah jalan raya itu datanglah motor RX King. Tahu kan RX King yang jadul banget tuh, yang RX King yang zaman dulu gitu loh. Dan itu sih yakin gue ini orangnya sih, karena dari perawakannya, pakai topi dikebelakangin, pakai celana pendek, dan bener aja pas nyampe depan kosan tuh dia guys. Udah sering ketemu, apalagi gue sering ngasih dia bonus kalau dia nyetir motor gue, jadi gue nggak perlu lagi namanya canggung gitu kan. Cuman untuk urusan yang itu ya gue mesti membuat chemistry lagi gitu. Sorry ya guys kalau misalnya kedenger suara hujan, karena gue syuting video kali ini lagi hujan turun. Ya udah tuh guys, setelah kayak gitu dia pun datang, dia pun senyum, sini masuk gitu kan, karena udah kenal juga, udah kenal, cuman emang gak akrab doang gitu kan. Terus dia nanya tuh, ada siapa di kosannya? Ada teman gue, cuek aja gitu. Langsung gue bilang ke pacar gue, datang orangnya, udah good luck katanya gitu kan. Terus udah kayak gitu dia masuk, dia nyapa pacar gue kan, hai katanya, yuk langsung aja ke kamar, gue bilang gitu kan. Langsung ke kamar, langsung ditutup pintunya gitu kan. Awalnya sih dia pengen dimatiin tuh lampu, tapi gue bilang nggak mau, ntar nggak bisa melihat wajah lo, gue bilang gitu kan. Please lah, gue nggak bisa kalau misalnya lampunya dinyalain kayak gini mah katanya. Masa sih nggak seru gue bilang gitu. Pokoknya nggak mau deh, mati aja deh katanya. Nggak mau, gue bilang kan. Akhirnya setelah gue manja-manja kayak gitu, dia pun nurut dan lampu pun nggak jadi dimatiin guys. Hujan makin kenceng guys, oke ya. Tiba-tiba dia langsung prepare gitu, tanpa gue suruh-suruh, gue juga sama. Dan waktu itu dia berdiri, gue berdiri, kita udah dalam keadaan full, dia lanjut tuh. Setelah kayak gitu, gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Ukuran ininya tuh bener-bener yang memang panjang sih, tapi nggak terlalu tebel-tebel banget. Dan emang gue suka banget kalau yang nemuin yang kayak gini-gini gitu kan, karena biasanya suka nyaman aja di gue nya gitu loh guys. Secara gue lebih suka yang panjang ketimbang yang tebal sejujurnya sih, biar lebih nyaman aja gitu kalau misalnya lagi main. Ya udah, akhirnya gue pun mulai karaoke. Tak lama kemudian, hitungan detik pun akhirnya ininya makin bangkit, makin luar biasa. Dan bener aja sekarang gue bisa ngelihat full badinya, bener-bener emang dia keren, kotak-kotak gitu kan. Pokoknya walaupun dia nggak terlalu yang atletis, tapi keren lah, ideal, cukup segitu mah. Gue kaget tuh, ternyata di ininya tuh ada sebutir kayak apa tuh namanya, biji tasbih gitu, kayak kelereng atau apa gitu lah ya. Pokoknya yang kecil butir gitu loh guys. Gue bilang ke dia kan, ini kok ada ininya sih, gue bilang gitu. Iya biar mantep katanya. Tapi nggak apa-apa kan, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, nyantai aja katanya. Toh bini gue juga suka katanya. Serius nih? Iya katanya. Setelah kayak gitu ya udah, gue lanjut karaoke lagi, gue enjoy gitu kan. Terus tak lama kemudian, karena gue udah sangat bener-bener terbawa suasana ya, gue pun juga bangkit ngelihat dia yang sekarang ini di hadapan gue, yang gue inginkan selama ini berhasil gue dapetin. Finally gue pun langsung nyuruh dia buat ngelakuin ke step berikutnya. Akhirnya gue pun siap-siap seperti biasa di posisi yang sangat umum, gue dibawa. Setelah kayak gitu pelan-pelan 1, 2, 3 dia mulai ngelakuin. Dan finally hitungan detik akhirnya kita pun ngelakuinnya guys. Jujurly awalnya gue sih agak sedikit gak nyaman ya, kenapa di ininya dia itu ada something yang kayak sebut itu kan. Tapi lama kelamaan setelah dia mulai bergerak, gue mulai ngerasakan sesuatu yang beda, sesuatu yang tidak biasa gue dapetin dari siapapun. Rasanya mantep banget, rasanya bikin gimana ya, gue nggak bisa berkata-kata gitu loh, karena hanya bisa gue rasain masalahnya guys. Jujur itu gue seneng banget dan gue suka banget, apalagi dia mulai bergerak gitu kan, pelan, cepat, maju, mundur gitu kan, gue suka banget.
Karena gue ngeliat dia sangat aktif, gue serahkan semuanya sama dia supaya dia yang bergerak, dia yang megang kendali gitu kan. Bener aja, setelah beberapa saat gue ngelakuin di style pertama, dia pun ngajak gue ke style berikutnya. Gue dibalikin, sekarang gue akhirnya ke belakang gitu, dia lanjut lagi gerakin seperti biasa, pelan cepet kayak gitu. Pokoknya itu mantep banget dan itu gue suka banget. Setelah kondisi kayak gitu, gue agak sedikit bangun dan sekarang gue akhirnya ke posisi guguk seperti biasanya, dan posisi itulah yang bikin dia makin apa ya, nunjukin kemanliannya gitu kan. Gue suka sih gerakannya tuh bener-bener mantep banget, meskipun agak sedikit kayak nggak smooth ya. Maklum yang namanya cowok kayak dia gitu, pasti dia mainnya nggak bisa pelan-pelan dan romantis sih, gue sih mikirnya gitu. Tapi jujur sih dari awal sampai gue ke style yang ketiga ini, gue enjoy banget, sampai gue pun juga bangkit guys, karena ya gue suka gitu kan, karena emang gue suka sama orangnya, jadi gue pun bisa enjoy dari awal sampai pertengahan permainan gitu kan guys. Setelah kayak gitu dia lanjutin gerakan, terus tiba-tiba karena gue nggak mau gini-gini aja, gue request sama dia gitu kan, request dong, request apa nih, kata dia, berhenti sebentar, pengen digendong, gue bilang gitu. Udah cobain katanya, akhirnya dia pun mau. Terus waktu itu kondisinya biar gampang, jadi dia gue suruh rebahan, terus gue mulai seperti biasa duduk. Setelah kayak gitu langsung lah gue bilang ke dia, ayo bangun, gue bilang gitu kan. Terus dia pun nurut, dia bangun pelan-pelan karena emang dia orangnya tinggi. Tidak susah buat dia untuk ngelakuinnya guys, dan akhirnya requestan gue pun dia lakuin. Gue digendong, terus gue ketika kondisi kayak gitu dia bergerak seperti biasa, maju mundur gitu kan. Gue seneng banget, kita berhadapan gitu kan, meskipun mata dia nggak ngeliat ke mata gue gitu kan, padahal sih gue pengen begini gitu. Terus gue perhatiin aja matanya, sampai pada akhirnya dia pun menatap gue. Kita berdekatan, dia bergerak terus karena emang mantep ya, kalau ininya yang panjang nggak akan pernah lepas kalau misalnya style yang kayak gitu. Terus kita saling memandang satu sama lain. Tiba-tiba gue mencoba mendekatkan diri, dia diem aja tuh. Ya udah deh, mumpung dia diem aja, akhirnya gue pun mulai nyosor, dan beginilah kita guys. Dia diem aja awalnya gitu kan, cuman beberapa saat kemudian ketika gue mulai mainin, akhirnya dia pun ikut memainkannya. Dan ketika waktu itu kondisi lagi digendong, dia pun mau sambil begini sama gue. Oh my god, romantis banget, dan gue suka banget, dan gue hampir mau tuntas dan kalah duluan guys. Punya something bener-bener nyaman banget, bikin gue kayak bisa berkata apa-apa lagi. Terus dia mau begini juga, dan setelah beberapa saat gue kondisi digendong gitu, gue langsung kembali ke posisi yang awal, which is gue di bawah. Dia bergerak lagi, dia tunjukin gerakan yang berikutnya, sampai suara gue pun kedengaran, pasti keluar juga karena gue ekspresif banget waktu malam hari itu. Gue udah masa bodoh gitu kan, mau kedenger sama tetangga kosan mau enggak gitu. Ya udah, dia pun lanjut bergerak sampai pada akhirnya dia malah mengencangkan gerakan. Gue pikir belum mau tuntas gitu kan, ternyata dia langsung bilang mau tuntas nih katanya gitu kan. Oh ya udah yuk bareng, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang mau di mana katanya, terserah, gue bilang gitu. Akhirnya dia pun langsung bergerak cepat, dan hitungan detik akhirnya dia pun tuntas dengan mengeluarkan ekspresi suara guys. Itu dia sangat manly banget ketika ngelakuin itu, dan gue pun tuntas, dan gue seneng banget finally berhasil dapetin tukang steam motor ini. Setelah kayak gitu dia kecapean, dia rebahan sebentar, kita ngobrol sebentar. Terus gue bilang ke dia, gimana, suka nggak? Suka sih, pokoknya beda aja, lebih kerasa, dia bilang gitu, asik. Setelah kayak gitu dia langsung ke kamar mandi, clean up, terus dia kembali ke kamar. Gue udah kondisi seperti ini, udah santai lagi. Lalu gue pun kasih sesuai dengan kesepakatan. Setelah kayak gitu, karena udah malam juga, lalu dia pun langsung keluar, langsung pamitan, karena nggak mungkin lama-lama, apalagi ngobrol barengan pacar gue juga gitu. Pas ke depan TV dia langsung pamitan sama pacar gue, lalu dia pun pulang. Terus ya gue sama pacar gue langsung
ceritakan tadi apa yang terjadi antara gue dan dia di kamar. Ya itulah pokoknya malam sangat indah sama si AA Dudi Trans Motor ini guys. Finally akhirnya gue pun berhasil meskipun harus merogoh kocek, tapi gak jadi masalah karena akhirnya rasa penasaran gue terbayarkan lagi. Oke guys, semoga kalian terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, gue Kim Tan pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.